Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nandia Fitri Ramadhani dari jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang negosiasi dalam perspektif komunikasi. Negosiasi dalam perspektif komunikasi dipahami sebagai suatu proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan, di mana mereka saling bertukar informasi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Terdapat 3 pendekatan komunikasi dalam bernegosiasi. Yang pertama itu framing. Framing dalam negosiasi adalah cara seseorang menyusun, menyampaikan, atau memaknai suatu isu atau tawaran dalam proses negosiasi, sehingga memengaruhi bagaimana pihak lain memahami, merespon informasi tersebut. Framing ini sangat penting karena cara suatu isu dibingkai dapat mengubah persepsi, emosi, dan keputusan lawan saat bernegosiasi. Contohnya itu seperti seorang PR yang sedang bernegosiasi dengan karyawan mengenai tawaran kompensasi lembur. Tanpa framing, seorang PR bisa saja mengatakan, "Kami tidak bisa membayar uang lembur Anda dengan uang tunai pada bulan ini." Akan tetapi dengan framing yang baik, seorang PR mungkin akan mengatakan, "Kami menawarkan tambahan cuti 3 hari sebagai kompensasi libur bulan ini, yang bisa Anda ambil kapanpun. Ini memberi Anda fleksibilitas waktu pribadi tanpa potongan pajak." Penjelasannya itu seperti dengan menyampaikan tawaran sebagai tambahan manfaat, bukan mengurangi kompensasi uang. Seorang PR dapat membingkai situasi agar terlihat positif dan menguntungkan bagi para karyawan. Yang kedua, strategi dalam negosiasi. Strategi dalam negosiasi adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai kesepakatan dengan mempertimbangkan kepentingan, kekuatan, dan batasan masing-masing pihak. Strategi ini penting agar negosiator tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses dan hubungan jangka panjang. Contohnya ini seperti manajemen dan karyawan berselisih soal kenaikan gaji. Karyawan meminta 15%, sementara manajemen hanya mampu untuk menaikkan 5%. Mereka sepakat pada 10% dengan tambahan tunjangan makan. Mereka menggunakan strategi kompromi untuk mendapatkan hasil negosiasi yang mereka inginkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu manajemen hubungan dalam negosiasi. Manajemen hubungan dalam negosiasi adalah upaya menjaga, membangun, dan memperkuat hubungan antar pihak selama proses negosiasi berlangsung, agar tercipta komunikasi yang efektif, saling percaya, dan hasil yang berkelanjutan. Ini penting terutama dalam negosiasi jangka panjang, di mana menjaga hubungan bisa lebih bernilai daripada menang dalam satu kesempatan. Tujuan manajemen hubungan dalam negosiasi antaranya yaitu membangun kepercayaan antara pihak yang bernegosiasi, yang kedua menghindari konflik yang merusak kerjasama, yang ketiga memfasilitasi komunikasi terbuka dan jujur, serta yang terakhir menjaga peluang kerja sama di masa depan. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang komunikasi dalam perspektif